Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, back again dengan saya Wulan di mata kuliah Teknopreneur 2 Prodi Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Oke, kita sekarang masuk ke sesi yang ke-9, aplikasi dan teknopreneurship. Oke? Pengertian aplikasi berdasarkan ilmu komputer, aplikasi berupa perangkat lunak atau program komputer yang menggabungkan beberapa fitur tertentu dengan cara yang dapat diakses oleh pengguna. Aplikasi beroperasi pada sistem tertentu yang sengaja dibuat kemudian dikembangkan agar dapat melakukan perintah tertentu yang diinginkan. Perancang atau pengembang aplikasi disebut dengan developer. Mereka merancang atau merakit aplikasi yang dapat dikomersilkan atau dibuat model bisnisnya premium seperti YouTube, game, aplikasi, dan lain-lain. Aplikasi telah menjadikan iklan seluler sebagai industri dalam skala global. Ini salah satunya tadi ya dengan model bisnis premium. Nah, ini juga ada hubungannya dengan iklan-iklan yang muncul di dalam aplikasi kita. Nah, ini juga si pembeli atau si penikmat itu bisa juga pesan aplikasi tanpa iklan. Nah, ini nanti ada lagi bisnis modelnya yang berbeda. Oke, nanti kita akan bahas di materi yang lain, tetapi kita akan fokus ke tentang aplikasi di hari ini ya. Aplikasi seluler juga penting karena keserbagunaannya yang bisa membantu banyak kemudahan dan kenyamanan dari berbagai bidang kehidupan. Nih, kita mungkin teman-teman pasti sudah tahu dong ya Google Play Store, tapi untuk gampangnya saya akan tetap memberikan informasi tentang Google Play Store. Jadi Google Play Store adalah toko online yang dikunjungi pengguna untuk menemukan aplikasi, game, film, acara TV, buku, dan konten-konten lain. Google Play ini menyediakan 2 juta aplikasi dan terus bertambah setiap harinya, baik itu berupa game untuk miliaran orang di seluruh dunia. Ini informasi yang didapat ini penghasilannya ini lebih dari 120 miliar untuk developernya dari Google Play Store. Ya, jadi teman-teman jangan cuma fokus jadi YouTubernya aja atau orang yang ada di menjadi konten-kontennya saja, tetapi coba mindsetnya diubah menjadi developernya yang bikinnya. Jadi bukan cuma user tetapi kreatornya, tetapi developernya. Karena ini penghasilan dari Google Play ini bisa sampai 120 miliar US dollar untuk developernya. Oke ya, lanjut lagi. Kemudian di sini buat yang nggak tahu itu Google Store itu apa, ini berbeda dengan Google Play Store. Kalau Google Play Store itu menjual produk aplikasi dalam bentuk digital, sedangkan kalau Google Store itu toko online di mana pembeli bisa mendapatkan sederet produk fisik dari Google. Mau gadget-gadget buatannya Google seperti smartphone atau tablet Nexus, kemudian laptop Chromebook, peranti streaming Chromestat, Google Glass. Nih, di sini ada harga-harganya. Google Pixel Watch, jadi jam tangan, kemudian Pixel 7 Pro gitu ya, Pixel 7 nih, kemudian Pixel banyak sekali ada eh, produk-produk yang memang secara fisik itu dijual di Google Store. Jadi ini Google Store juga ada yang menyediakan berbagai produk seperti ponsel tadi ya, kemudian tablet, Chromebook, TV, Android Wear, nest, dan aksesoris-aksesoris lainnya. Nah, ini sementara sih kalau saya searching itu kita harus belinya dari luar ya, jadi tidak ditawarkan di Indonesia. Tetapi ini teman-teman tetap bisa belanja gitu karena kan kita secara online ini bisa belanja meskipun kita posisinya di Indonesia, tetapi tetap bisa membeli produk-produk seperti ini. Tetapi mungkin lewatnya itu agak ribet gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman memang benar-benar kepengen ya nggak masalah. Silahkan cari cara glogging, cara untuk belanja Google Store yang nggak ribet itu seperti apa gitu ya. Oke, untuk penggunaan aplikasi di bidang pengetahuan itu salah satunya contohnya adalah Ruang Guru. Ini aplikasinya bisa digunakan untuk mendapatkan informasi tentang ilmu pengetahuan. Jadi aplikasi ini memang dikembangkan untuk membantu seseorang melakukan penelitian. Salah satunya penerapan dalam aplikasi yang dapat mempertemukan siswa dengan guru dan juga pengajar private-nya. Ini di bidang pendidikan bisa juga ada Microsoft PowerPoint aplikasi
Microsoft PowerPoint, biar kita bisa menyajikan materi yang bukan cuma tulisan tetapi penuh dengan audio, kemudian animasi, dan biasanya suasana belajar mengajarnya bisa lebih menarik. Kemudian ada juga contoh-contoh seperti translate, kamus ya, kamus untuk translate dan lain-lain. Di bidang agama ini juga online-nya ada daftar online via nikah juga bisa, ini aplikasi pusaka, tapi daftarnya doang ya, nikahnya enggak ya. Daftar online nikah ini via aplikasi pusaka. Kemudian untuk belajar-belajar memperkenalkan agama Islam kepada anak-anak juga ada melalui aplikasi-aplikasi anak-anak. Kemudian juga agama-agama lain juga ada ya. Kemudian lajis atau untuk bersedekah, apa itu namanya, wakaf, kemudian sodakoh, zakat dan lain-lain juga sudah bisa menggunakan aplikasi Elazis ya. Kemudian di bidang kedokteran ada Halodoc, Allo Dokter, Konsula, Klik Dokter, ada Go Dokter dan lain-lain. Ini bisa digunakan untuk mempertemukan antara pasien dengan dokter, kemudian bisa nanti dokternya bisa melakukan analisa atau diagnosa awal penyakit, kemudian menjadwalkan perawatan atau ketemu dokter dan lain-lain gitu ya. Kemudian di bidang militer juga ada aplikasi khusus TNI, itu TNI kita. Kemudian di bisnis, di bidang bisnis ini banyak sekali, ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, JDID, Jida Jeda ID, kemudian Zalora, Bukalapak, kemudian ada juga Klik Pajak, ada juga software-software atau aplikasi Zahir, aplikasi yang digunakan untuk untuk perhitungan ini ya, untuk akuntansi, kemudian ada SAP, kemudian ada aplikasi-aplikasi perkantoran dan lain-lain. Bidang perbankan ini banyak sekali sekarang, mobile banking, ada dari BRI, ada Brimo, kemudian ada bank-bank lain juga banyak. Hampir semua bank sekarang sudah mempunyai versi digitalnya. Kemudian layanan publik juga ada untuk cek bansos, kemudian aplikasi untuk bayar kendaraan Samsat, kemudian ada My Pertamina, BMKG, dan untuk pelayanan paspor dan lain-lain. Ini ada administrasi publik, e-complaint, e-licensing, dan juga e-library. Sekarang lisensi juga seperti sertifikat halal untuk self declare juga ada, bisa menggunakan aplikasi yang dibuat oleh para developer gitu ya. Kemudian di sini ada bidang transportasi, tentu saja ada Gojek, ada Grab, ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bermunculan yang terkait untuk membantu masyarakat terkait dengan transportasi. Bidang editing juga ada Canva, kemudian ada CapCut, ada KineMaster, ada InShot, dan masih banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk melakukan editing foto, editing video, dan lain-lain. Kemudian media hiburan juga ada game online, ada TikTok, YouTube, YouTube Kids, dan lain-lain. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang dibuat untuk fokus utamanya adalah media hiburan. Media komunikasi tentu saja ada WhatsApp, ada Facebook, ada IG, ada Twitter, dan lain-lain ya. Kemudian media pembaharuan atau kabar terkini juga. Ini peralihan dari koran kalau zaman dulu ya, kalau koran. Nah, sekarang itu sudah ada detik.com, kemudian ada CNN Indonesia, ada Babe, baca berita, dan lain-lain. Masih banyak sekali contoh-contoh lain terkait dengan media-media informasi, media-media yang terbaru ya. Jadi kita tetap bisa mengikuti perkembangan media atau perkembangan Indonesia maupun dunia itu melalui aplikasi. Nah, kemudian di sini ada klasifikasi dan jenis aplikasi, ada yang real time software, sistem software, business software, personal computer software, web based software, dan engineering and scientific software. Informasi lebih detailnya teman-teman bisa buka Siraka ataupun Google Classroom, bisa kalian baca di situ. Kalau ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan lewat WA ataupun bisa kita bahas pada saat kelas offline. Nah, ini contoh-contoh aplikasi yang tadi kita sebut adalah WhatsApp. Jadi itu merupakan aplikasi berbasis sosial media chatting. Saat ini menjadi bagian wajib dan terus-terusan dikembangkan. Jadi nanti ada WhatsApp web, kemudian ada WhatsApp bisnis dan lain-lain. Jadi kemampuannya pun tadinya yang cuman jadi awalnya itu komunikasi, sekarang bisa sampai untuk bisnis, bisa sampai untuk promosi,
untuk closing transaksi dan lain-lain. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Kemudian contoh lain dari aplikasi adalah Instagram. Itu juga sama ya, dulunya hanya untuk komunikasi, tapi sekarang sudah bisa menjadi saingan TikTok lah ya untuk masalah video, kemudian berbagi informasi untuk jualan juga bisa. Dan juga masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang dirancang oleh developer maupun oleh mahasiswa bisnis digital UNAIS, yaitu aplikasi wisata Cilacap, aplikasi kos, aplikasi presenter, aplikasi rental mobil, aplikasi servis elektronik, dan lain-lain. Jadi, kami pun juga nanti akan menunggu teman-teman nantinya juga akan bikin aplikasi apa ya. Oke, nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya. Nanti kita akan bedah seperti apa bentuk rancangan web aplikasi, kemudian caranya bagaimana, desainnya seperti apa. Kita akan berkolaborasi dengan mata kuliah-mata kuliah lain dari dosen-dosen lain dari bisnis digital. Oke, saya tutup dulu mata kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.